Bayangkan sebuah rumah besar yang tampak sempurna dari luar. Dindingnya tinggi, halamannya luas, dan namanya terpandang di kota itu. Di balik gerbang megahnya, tinggal sebuah keluarga yang selama ini dikenal harmonis, religius, dan terhormat. Namun siapa sangka ketika sang kepala keluarga wafat, bukan hanya air mata yang jatuh, melainkan juga topeng-topeng yang perlahan terlepas. Ini adalah kisah tentang warisan, bukan sekadar harta, bukan sekadar rumah dan angka di rekening, tapi warisan yang menguji hati. Di tengah keluarga terpandang itu, ada seorang menantu yang tak pernah benar-benar dianggap. Nurul, perempuan sederhana dengan hijab polos dan tutur kata lembut. Ia datang bukan membawa kemewahan, bukan dari keluarga berada. Ia hanya membawa ketulusan dan kesabaran. Namun di rumah megah itu, ketulusan seringkali kalah oleh gengsi dan kecurigaan. Saat wasiat dibacakan, suasana berubah. Harapan berubah menjadi bisikan, tatapan berubah menjadi tuduhan, dan cinta keluarga berubah menjadi perhitungan. Nama Nurul disebut dalam sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sejak saat itu, ia bukan lagi sekadar menantu biasa. Ia menjadi pusat prasangka. Fitnah mulai tumbuh, hubungan mulai retak, dan kebenaran diuji oleh keserakahan. Di antara air mata dan amarah, ada satu pertanyaan besar. Apakah warisan benar-benar tentang siapa yang paling berhak menerima, atau siapa yang paling tulus menjaga? Cerita ini bukan hanya tentang konflik keluarga. Ini tentang kesabaran seorang perempuan yang dihina dalam diam, tentang pilihan antara membalas atau tetap bertahan dengan akhlak, dan tentang sebuah keputusan besar yang akan mengubah cara semua orang memandang arti harta. Sebelum kita masuk ke kisah yang penuh emosi ini, pastikan kamu menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menyentuh lainnya. Dukungan kecil dari kamu sangat berarti untuk menghadirkan lebih banyak kisah yang penuh pelajaran dan makna. Tulis di kolom komentar, menurut kamu, warisan terbesar dalam keluarga itu apa? Harta atau hati? Mari kita mulai kisahnya. Menantu yang tak pernah dianggap. Rumah besar itu berdiri megah di sudut jalan utama kota. Dindingnya tinggi, gerbangnya besi hitam mengilap, dan halaman depannya dihiasi taman yang selalu terawat. Siapapun yang melewatinya pasti tahu bahwa keluarga yang tinggal di sana bukan keluarga biasa. Rumah itu milik almarhum Pak Rahmat, seorang pengusaha sukses yang namanya dihormati banyak orang. Namun, siang itu, kemegahan rumah tersebut terasa hampa. Tidak ada suara tawa, tidak ada obrolan santai seperti biasanya. Yang terdengar hanya bisikan pelan dan langkah kaki yang berhati-hati. Hari itu adalah hari pembacaan wasiat. Di ruang tengah yang luas, sofa-sofa mahal tersusun rapi membentuk setengah lingkaran. Seluruh anggota keluarga duduk di sana dengan wajah serius. Mereka mengenakan pakaian terbaik, seolah menghadiri acara penting. Namun di balik kesopanan sikap dan pakaian rapi itu, tersimpan perasaan yang sulit disembunyikan. Harapan, rasa ingin tahu, dan mungkin juga ambisi. Di sudut ruangan, duduk seorang perempuan berhijab sederhana. Namanya Nurul. Ia mengenakan hijab polos berwarna lembut dan gamis panjang tanpa hiasan mencolok. Wajahnya tenang, namun kedua tangannya saling menggenggam erat di atas pangkuan. Tatapannya lebih sering tertunduk dibandingkan menatap siapapun di ruangan itu. Sejak awal menikah dengan Arif, anak kedua Pak Rahmat, Nurul sudah memahami posisinya. Ia tidak pernah benar-benar diterima sepenuhnya oleh keluarga besar itu. Bukan karena ia tidak sopan, bukan karena ia berperilaku buruk, melainkan karena ia dianggap tidak sepadan. Nurul hanyalah anak seorang guru ngaji di kampung kecil. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang mengajarkan kesabaran dan keikhlasan. Hidupnya tidak pernah bergelimang harta. Ia tidak terbiasa memakai tas bermerek atau perhiasan mahal. Ia tidak pandai berbicara tentang investasi atau bisnis. Dunia yang ia kenal hanyalah rumah, pengajian, dan keluarga. Berbeda dengan keluarga Arif yang hidup dalam kemapanan. Bisnis properti, relasi luas, dan gaya hidup yang serba berkecukupan sudah menjadi keseharian mereka. Dalam pandangan sebagian anggota keluarga, kehadiran Nurul seperti noda kecil di tengah lukisan yang sempurna. Kakak iparnya, Rina,
adalah orang yang paling terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya. Rina selalu tampil rapi dan mewah. Tas mahan menggantung di lengannya, sepatu berhak tinggi berdetak nyaring setiap kali ia berjalan. Ia terbiasa menjadi pusat perhatian dalam setiap acara keluarga. Sejak awal pernikahan Nurul dan Arif, Rina tidak pernah benar-benar menyembunyikan pandangannya. Arif itu lulusan luar negeri, ucapnya suatu kali dalam sebuah acara keluarga. Banyak perempuan dari keluarga terpandang yang ingin dengannya. Sayang sekali pilihannya, ya begitulah. Kalimat itu diucapkan dengan senyum tipis yang sulit diartikan sebagai candaan. Semua orang mendengarnya, termasuk Nurul. Namun Nurul hanya tersenyum kecil. Ia tidak membalas, ia tidak menunjukkan amarah. Ia percaya bahwa harga diri tidak selalu harus dibela dengan kata-kata keras. Arif sebenarnya tahu bagaimana istrinya diperlakukan. Beberapa kali ia mencoba membela, namun Nurul selalu menahannya. Tidak perlu diperpanjang, Mas, katanya lembut setiap kali Arif tampak kesal. Aku baik-baik saja. Padahal, tidak semua yang terlihat tenang benar-benar tidak terluka. Ketika Pak Rahmat masih sehat, ia jarang berbicara banyak mengenai konflik kecil dalam keluarganya. Ia dikenal sebagai sosok tegas dalam bisnis, namun di rumah lebih banyak diam. Kadang ia hanya memperhatikan dari jauh bagaimana Nurul diperlakukan. Tatapannya sering sulit ditebak. 2 tahun sebelum hari pembacaan wasiat itu, keadaan berubah. Pak Rahmat terkena stroke ringan. Kesehatannya menurun drastis. Untuk pertama kalinya, keluarga besar itu benar-benar merasa kehilangan pijakan. Di minggu pertama sakitnya, rumah itu ramai oleh perhatian. Anak-anaknya datang silih berganti. Dokter pribadi dipanggil, perawat didatangkan. Semua tampak peduli. Namun seiring waktu, kesibukan kembali mengambil alih. Rina sibuk dengan bisnisnya. Adik ipar lainnya sering berada di luar kota. Perawat tidak selalu bisa mengurus semuanya. Dan disitulah Nurul hadir tanpa banyak bicara. Setiap pagi ia datang lebih awal. Ia membantu membersihkan tubuh ayah mertuanya, menyiapkan makanan, memastikan obat diminum tepat waktu. Jika malam tiba dan Pak Rahmat sulit tidur, Nurul duduk di samping ranjangnya, membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan. Ia tidak pernah memotret kegiatannya. Ia tidak pernah menceritakan kelelahan yang ia rasakan. Bahkan kepada Arif pun, ia jarang mengeluh. Suatu malam ketika rumah sudah sepi, Pak Rahmat memanggil namanya dengan suara lemah. "Nak." Nurul mendekat dan menggenggam tangannya. "Maafkan ayah ya, ayah sering diam ketika kamu diperlakukan tidak adil." Nurul mengenyum lembut. Nurul tidak pernah merasa diperlakukan tidak adil ya. Padahal ia tahu, tidak semua orang di rumah itu benar-benar menerimanya. Sejak saat itu ada perubahan kecil dalam tatapan Pak Rahmat setiap kali melihatnya. Seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, namun belum waktunya. Kini, 2 tahun setelah sakit itu, Pak Rahmat telah tiada. Dan keluarga besar itu berkumpul bukan hanya untuk mengenangnya, tetapi untuk mendengar apa yang ia tinggalkan. Di ruang tengah, pengacara keluarga duduk dengan sebuah amplop coklat besar di tangannya. Suasana hening, namun tegang. Beberapa anggota keluarga saling bertukar pandang. Rina duduk paling depan. Wajahnya tenang, namun sorot matanya tajam. Ia sesekali melirik ke arah Nurul yang masih duduk di sudut ruangan. "Semoga semuanya adil," ucapnya pelan, cukup keras untuk terdengar. "Jangan sampai ada yang merasa berjasa semua." Beberapa orang tersenyum tipis. Kalimat itu seperti angin dingin yang menyentuh kulit. Nurul menunduk lebih dalam. Ia tahu kata-kata itu bukan sekedar komentar biasa. Arif yang duduk di sampingnya menggenggam tangannya sebentar, memberi isyarat bahwa ia ada di sisinya. Namun Nurul tetap merasa ada jarak tak terlihat antara dirinya dengan ruangan itu. Ia tidak pernah berharap apapun dari harta keluarga itu. Baginya, merawat orang tua adalah kewajiban, bukan investasi. Namun ia juga tahu, tidak semua orang memandangnya dengan cara yang sama. Di dalam hatinya, Nurul hanya berdoa satu hal. Semoga apapun yang terjadi hari ini tidak memecah belah keluarga. Ia tidak menyadari bahwa dalam beberapa menit ke depan, namanya akan menjadi pusat perhatian. Dan apa yang selama ini ia simpan dalam diam, akan terungkap di hadapan semua orang. Hari itu bukan hanya tentang warisan harta. Hari itu adalah awal dari terbukanya hati-hati yang selama ini tertutup prasangka. Pengacara keluarga membuka amplop coklat itu dengan hati-hati. Semua mata tertuju padanya.
Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi suara kursi bergeser, hanya napas yang terdengar tertahan. Saya, Rahmat Hidayat, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, menuliskan wasiat ini. Suara pengacara terdengar jelas di ruangan luas itu. Harta pertama disebutkan, sebidang tanah di pusat kota, dibagi rata kepada anak-anak kandung. Rina mengangguk pelan, seolah memang sudah yakin bagian itu miliknya. Adik ipar yang lain tampak mencatat sesuatu di ponselnya. Deposito dan saham perusahaan juga disebutkan. Semua dibagi secara adil. Wajah-wajah yang tadi tegang mulai terlihat lega, namun belum selesai. Selain itu, lanjut pengacara, terdapat satu aset tambahan yang tidak termasuk dalam pembagian umum. Semua kembali diam. Sebidang rumah kecil di kampung halaman almarhum. Rina tersenyum tipis. Rumah tua itu? Gumamnya pelan. Pengacara melanjutkan tanpa memedulikan reaksi siapapun. Rumah tersebut berdasarkan surat ini secara khusus diwariskan kepada menantu almarhum, yaitu Nurul. Ruangan itu seperti kehilangan udara. Beberapa orang langsung menoleh ke arah Nurul. Ada yang terkejut, ada yang tak percaya. Ada pula yang jelas-jelas menunjukkan ketidaksenangan. Rina berdiri lebih dulu. Maaf, bisa diulang? Pengacara mengangguk dan membacakan kembali kalimat itu dengan jelas. Rumah kecil di kampung diwariskan kepada Nurul. Tidak masuk akal, ucap Rina. Kali ini tanpa berusaha meredam emosinya. Kenapa bukan dibagi rata saja? Dia bukan anak kandung. Beberapa anggota keluarga mulai berbisik-bisik. Suara pelan itu berubah menjadi riuh kecil yang menyesakkan. Nurul sendiri tampak membeku. Ia menggeleng pelan seolah ingin mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang itu. Apa ada alasan tertulis? Tanya salah satu paman dengan nada hati-hati. Pengacara membuka lembar tambahan di dalam amplop. Ada surat pribadi yang ditujukan untuk keluarga. Ia menyerahkan kertas itu kepada Arif. Silahkan dibacakan. Arif menerima surat itu dengan tangan bergetar. Ia mengenali tulisan tangan ayahnya. Ia menarik napas dalam sebelum mulai membaca. Anak-anakku, jika kalian mendengar surat ini, berarti ayah sudah tidak lagi bersama kalian. Ada satu hal yang ingin ayah sampaikan sebelum semuanya terlambat. Suasana kembali hening. Rumah kecil di kampung bukan rumah biasa bagi ayah. Di sanalah ayah memulai semuanya. Di sanalah ibu kalian dulu menemani ayah berjuang dari nol. Rumah itu penuh kenangan, bukan sekadar bangunan tua. Arif berhenti sejenak, menahan emosinya. Selama 2 tahun terakhir, ketika ayah terbaring lemah, banyak yang datang menjenguk. Tapi hanya satu orang yang benar-benar tinggal, merawat, dan mendampingi ayah setiap hari tanpa pernah mengeluh. Semua mata kini mengarah kepada Nurul. Ia tidak pernah meminta apapun, tidak pernah mengungkit pengorbanannya. Bahkan ketika ia dihina, ia tetap tersenyum dan berkata bahwa semua baik-baik saja. Rina menunduk perlahan. Karena itu, ayah ingin rumah itu menjadi miliknya, bukan sebagai balasan, tetapi sebagai bentuk penghargaan atas ketulusan yang jarang ayah temukan bahkan dalam darah daging sendiri. Kalimat terakhir membuat ruangan benar-benar sunyi. Nurul menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak pernah membayangkan namanya disebut seperti itu. Rina kembali duduk, wajahnya pucat. Ini pasti karena dia selalu di sini saat ayah sakit, katanya, berusaha mencari alasan. Siapa tahu ada yang dibicarakan. Arif langsung berdiri. Mbak Rina, cukup. Nada suaranya tegas, berbeda dari biasanya. Jangan lagi menuduh tanpa bukti. Ibu mertua yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Suaranya pelan namun penuh getar. Rina, ayahmu tidak pernah sembarangan mengambil keputusan. Ruangan kembali sunyi. Nurul mengangkat wajahnya perlahan. Saya tidak tahu tentang surat ini. Ucapnya pelan namun jelas. Demi Allah, saya tidak pernah meminta apapun. Tak ada yang menyahut. Beberapa kerabat yang tadi berbisik kini menunduk, seolah mereka sadar bahwa prasangka yang tumbuh sejak tadi tidak memiliki dasar. Pengacara menambahkan, dalam surat ini juga tertulis bahwa keputusan tersebut dibuat jauh sebelum kondisi kesehatan almarhum memburuk. Jadi tidak ada unsur paksaan atau pengaruh. Rina memejamkan mata. Untuk pertama kalinya ia terlihat kehilangan kata-kata.
Selama ini ia yakin bahwa Nurul hanya menantu biasa yang tidak punya posisi penting. Ia tidak pernah menyangka ayahnya menyimpan penghargaan sebesar itu. Ibu mertua berdiri perlahan dan berjalan mendekati menantunya itu. Selama ini, ibu terlalu mudah percaya pada prasangka, ucapnya lirih. Ibu pikir kamu hanya mencari simpati. Nurul menggeleng cepat. Tidak, Bu, jangan seperti itu. Tapi ternyata ayahmu melihat sesuatu yang tidak ibu lihat. Air mata mengalir di pipi wanita yang selama ini dikenal pegas itu. Nurul segera berdiri dan memegang tangan mertuanya itu. Saya merawat ayah bukan untuk warisan. Saya hanya ingin beliau tidak merasa sendirian. Kata-kata itu sederhana, tetapi terasa lebih berat daripada seluruh aset yang baru saja disebutkan. Di sudut ruangan, beberapa anggota keluarga mulai merasa malu atas bisikan mereka sendiri. Arif menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu Nurul tulus, tetapi hari itu, dunia akhirnya ikut melihatnya. Namun di balik keharuan itu, Nurul merasakan sesuatu yang lain, sebuah beban. Rumah kecil itu bukan sekedar hadiah. Ia tahu ada makna yang lebih dalam di balik keputusan Pak Rahmat. Dan di tengah keheningan yang masih menggantung, ia membuat keputusan yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh siapapun di ruangan itu. Keputusan yang akan kembali mengubah suasana hari itu. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan pembelaan, tetapi dengan ketulusan yang sama, yang selama ini ia simpan dalam diam. Ruangan itu masih dipenuhi sisa ketegangan ketika Nurul perlahan melepaskan genggaman tangan ibu mertuanya. Semua mata masih tertuju padanya. Nama yang tadi disebut dalam surat wasiat itu kini menjadi pusat perhatian. Ia berdiri dengan tenang, meski dadanya terasa sesak. Saya ingin mengatakan sesuatu, ucapnya pelan. Tak ada yang menyela. Saya tidak pernah tahu tentang rumah itu akan diberikan kepada saya. Dan saya tidak pernah merawat ayah dengan harapan apapun, selain ridha Allah. Kata-katanya tidak keras, namun cukup jelas terdengar hingga ke sudut ruangan. Rida menatapnya, kali ini tanpa sinis. Wajahnya masih menyimpan sisa keterkejutan dan mungkin rasa malu. Nurul melanjutkan, kalau memang ayah memberikan rumah itu kepada saya menerimanya dengan penuh syukur. Tapi saya tidak ingin warisan ini menjadi sebab perpecahan di keluarga. Beberapa orang saling berpandangan. Arif menatap istrinya, mencoba menebak arah pembicaraan itu. Rumah kecil itu adalah tempat awal perjuangan ayah dan Idu. Tempat yang penuh kenangan. Tempat yang seharusnya tetap hidup, bukan sekedar berpindah nama. Suasana kembali hening. Karena itu, lanjut Nurul, saya ingin rumah itu dijadikan rumah mengaji untuk anak-anak kampung, atas nama ayah. Kalimat itu menggantung di udara beberapa detik sebelum benar-benar dipahami. Rina terperangah. Apa maksudmu? Saya tidak ingin memilikinya untuk pribadi, jawab Nurul lembut. Saya ingin rumah itu menjadi amal jariah untuk ayah, tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat doa-doa dipanjatkan untuk beliau. Beberapa anggota keluarga terlihat terdiam tak percaya. Pengacara bahkan berhenti menutup berkasnya. Ibu mertua menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya kembali jatuh. Kamu tidak ingin menyimpannya? Nurul tersenyum kecil. Bagi saya, kehormatan sudah lebih dari cukup, Bu. Ayah sudah memberi saya sesuatu yang jauh lebih besar daripada rumah itu. Arif merasa tenggorokannya tercekat. Ia tahu istrinya tulus. Tetapi keputusan itu tetap membuatnya terharu. Rina perlahan menunduk. Ia teringat semua kata-kata yang pernah ia ucapkan, semua tuduhan yang ia lontarkan, semua prasangka yang ia pelihara. Dan di hadapannya sekarang, berdiri seorang perempuan yang baru saja menolak harta tanpa ragu. Aku salah, bisik Rina hampir tak terdengar. Tak ada yang menertawakan, tak ada yang menyudutkan. Karena semua orang di ruangan itu tahu, dalam hati mereka pun tersimpan kesalahan yang sama. Salah menilai, salah menduga, salah memahami. Ibu mertua melangkah mendekat dan memeluk Nurul erat. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu terjadi, pelukan tersebut terasa tulus tanpa jarak. Maafkan ibu, ucapnya dengan suara bergetar. Selama ini ibu terlalu sibuk menjaga gengsi keluarga, sampai lupa melihat ketulusan. Nurul membalas pelukan itu tanpa ragu. Saya tidak pernah menyimpan dendam, Bu. Di sudut ruangan,
Seorang paman yang tadi sempat berbisik kini menghela napas panjang. Ternyata yang paling kaya di ruangan ini bukan yang punya saham terbanyak, katanya pelan. Tak ada yang membantah. Hari itu pembacaan wasiat yang seharusnya menjadi ajang perhitungan berubah menjadi cermin besar bagi semua orang. Setelah pertemuan selesai, sebagian keluarga pulang dengan pikiran yang masih dipenuhi rasa malu. Namun sesuatu telah berubah. Suasana yang biasanya dipenuhi jarak kini terasa lebih ringan. Beberapa hari kemudian, Nurul dan Aris benar-benar mengunjungi rumah kecil di kampung itu. Rumah itu sederhana. Catnya mulai memudar. Halamannya tidak seluas rumah utama di kota. Namun ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Inilah tempat ayah memulai semuanya, ujar Arif pelan. Nurul berjalan menyusuri ruang tamu kecil itu. Ia membayangkan Pak Rahmat muda duduk di sudut ruangan, merancang masa depan dengan penuh harapan. Rumah ini punya cerita, katanya. Arif mengangguk. Dan sekarang, kamu yang meneruskan ceritanya. Tak butuh waktu lama untuk mewujudkan niat itu. Dengan izin keluarga, rumah tersebut dibersihkan dan diperbaiki. Tetangga sekitar ikut membantu. Kabar tentang rencana rumah mengaji cepat menyebar. Yang mengejutkan, Rina datang suatu sore membawa beberapa kardus buku. Aku ingin membantu, katanya singkat. Nurul tersenyum hangat. Terima kasih. Tak ada sindiran. Tak ada sisa kesombongan. Seiring waktu, rumah kecil itu berubah. Dindingnya dicat ulang. Rak-rak kayu dipasang untuk menyimpan Al-Quran. Sebuah papan sederhana digantung di depan rumah. Rumah Quran Rahmat Hidayat. Hari pertama pembukaan, anak-anak kampung datang dengan wajah ceria. Mereka duduk bersila di lantai alas karpet baru. Suara lantunan huruf hijaiyah terdengar memenuhi ruangan. Ibu mertua duduk di teras menyaksikan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat suaminya yang dulu sering berkata bahwa harta hanyalah titipan. Seandainya ayah melihat ini, bisiknya. Nurul duduk di dalam, membimbing seorang anak kecil mengeja huruf dengan sabar. Rina membantu membagikan buku tulis. Arif berdiri di pintu, memandangi pemandangan itu dengan rasa syukur yang tak terucap. Waktu berjalan. Hubungan yang dulu renggang, perlahan membaik. Percakapan yang dulu canggung kini menjadi lebih hangat. Kunjungan keluarga tidak lagi dipenuhi bisikan dan prasangka. Warisan itu memang bukan yang terbesar nilainya. Bahkan dibandingkan aset lain, rumah kecil itu hampir tak berarti secara materi. Namun justru dari sanalah perubahan bermula. Nurul tidak pernah mengungkit masa lalu. Ia tidak pernah menagih permintaan maaf. Ia tidak pernah menjadikan keputusan itu sebagai alasan untuk merasa lebih tinggi. Ia tetap menjadi dirinya yang sederhana. Suatu sore, ketika rumah mengaji telah ramai oleh suara anak-anak, Rina duduk di sampingnya. Aku selalu pikir hidup ini soal siapa yang paling berhasil. Ternyata aku salah mengartikan berhasil. Nurul tersenyum. Kita semua belajar. Rina menatap papan nama di depan rumah. Ayah pasti bangga. Angin sore berhembus lembut membawa suara tawa anak-anak keluar hingga ke halaman. Dan di antara suara itu, seolah terselip satu pesan yang tidak pernah diucapkan langsung, namun terasa jelas. Warisan terbesar bukanlah tanah, bukanlah uang, bukanlah bangunan. Warisan terbesar adalah hati yang bersih, yang mampu memaafkan bahkan sebelum diminta.